alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah, di akhir-akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini kita berada di Masjid Raya untuk melaksanakan salat maghrib sambil menanti masuknya salat Isya. Kita mengikuti taklim yang insyaallah malam hari ini sampai besok pengajian di Masjid Raya kita akan ikuti hingga 2 hari ke depan. Kita sudah berada dalam suasana melaksanakan salat tarawih di tahun ini. Karena itu pengajian malam hari ini saya mengangkat beberapa hadis yang terkait dengan puasa. Jamaah sekalian, puasa juga biasa diistilahkan dengan imsak. Ini sudah menjadi istilah keseharian kita dalam bulan Ramadan. Imsak itu juga artinya puasa. Apa yang menyamakan artinya? Kedua-dua makna ini, dua kata ini sama-sama bermakna menahan. Jadi siam itu artinya menahan, imsak juga artinya menahan. Jadi sama-sama artinya. Menahan dari hal-hal yang sudah ditentukan yang dianggap bisa membatalkan puasa secara syar'i, secara fikih. Jadi standar puasa menurut fikih itu sifatnya lebih fisikal. Misalnya tidak makan, itu sifatnya benda. Tidak minum sampai masuknya maghrib, mulai terbitnya, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, sampai masuknya waktu maghrib. Itu fisik. Tidak melakukan hubungan suami istri, itu juga fisik, kontak fisik. Jadi standarnya sah puasa itu secara fikih sangat sederhana. Tapi pengertian puasa dalam tinjauan selain fikih seperti misalnya ilmu hikmah itu berbeda. Sekalipun secara hikmah seseorang ketika berpuasa tidak mengikuti hal-hal yang terkait dengan hikmah puasa, secara fikih sah puasanya. Karena standar hikmah itu tidak membatalkan puasa secara fikih. Misalnya ketika ada orang puasa, matanya juga asik membuka HP yang mungkin tayangan-tayangan di dalam HP itu sudah mengarah kepada ar-rafath, al-fusuq. Sekarang ini Pak, kalau kita buka misalnya HP, Facebook dan lain-lain, kadang-kadang
ada yang lewat, dan kadang-kadang yang lewat itu tidak lewat begitu saja, menjadi perhatian tersendiri. Nah, itu. Atau misalnya ada berita-berita yang mengarah kepada fitnah yang tidak jelas akurasi data beritanya, lalu kemudian kita terima, bukan sekadar hanya terima, tapi juga kita membagi, kita men-share berita fitnah itu. Maka yang puasa itu hanya perut, tapi tidak berpuasa tangan, tidak berpuasa mata, tidak berpuasa mulut, dari hal-hal yang menurut standar hikmah itu sudah tidak bernilai. Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan, kam min sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada dia peroleh apa-apa kecuali hanya al-ju', lapar, wal atash, dan haus. Jadi dia hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala. Karena standar pahala itu sebenarnya bukan pada fikih. Jadi fikih itu hanya standar sah puasanya menurut fikih, tapi tidak dapat pahala menurut ilmu hikmah. Nah, inilah yang menjadi perhatian dalam segala kegiatan ibadah kita ini. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang satu amalan bukan ibadah, tapi dengan memahami ilmu hikmah, kegiatan itu bernilai ibadah. Tapi ada ibadah yang sudah jelas-jelas itu termasuk dalam rangkaian ibadah mahdhah, tapi tidak bernilai apa-apa karena standar ilmu hikmahnya itu tidak diikuti. Maka salah satu item atau rukun dalam puasa itu yang menjadi sahnya puasa seseorang itu adalah niat, di mana niat di situ bergabung antara fikih dengan hikmah. Ketika misalnya orang puasa, dia berniat, karena Nabi mengatakan siapa yang berpuasa lalu tidak berniat, malam yubayit, dia tidak berniat malamnya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Niat itu adalah rukun puasa yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Jadi kalau ada orang yang hanya berpuasa tidak ada niatnya untuk berpuasa, ta'yin penjelasan puasa apa yang dilakukan, maka puasanya menurut fikih tidak sah. Tetapi di akhir pernyataan niat kita itu selalu diikuti dengan lillahi ta'ala. Disinilah hikmahnya puasa. Lillahi ta'ala itu adalah cetusan hati bahwa puasa yang dilakukan itu bukan tujuan diet, bukan tujuan ikut-ikutan, bukan tujuan sehat, tetapi tujuannya hanya Allah.
Karena mungkin ada orang yang puasa, saya puasa supaya saya sehat, saya puasa supaya saya diet, saya puasa, masa orang puasa tidak, saya tidak, maka saya juga puasa. Nah, berarti niatnya sudah lain. Tapi orang yang puasa seperti ini menurut fikih sah. Misalnya ada orang yang puasa, dia tahan, tidak makan, tidak minum, tapi niatnya itu supaya sehat. Menurut fikih sah. Tapi menurut ilmu hikmah tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Maka nanti orang yang puasanya seperti ini, nanti di akhirat dia cari mana pahala puasanya. Kata Allah, jangan cari sama saya. Kau sudah saya kasih kesehatan, waktu kau puasa kau sudah sehat. Untung kalau sehat. Ada juga puasa tambah sakit. Jadi sudah itu sudah niatnya, tidak perlu lagi cari pahalanya. Karena kau lakukan bukan karena Allah. Itulah sebabnya kenapa setiap niat kita itu selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kita tutup bahwa apa yang kita persembahkan dari puasa itu hanya untuk Allah. Tentang nanti ada efek kesehatan, ada efek sosial, ada efek macam-macam. Itu dampak positif dari puasa yang kita lakukan. Nah, itulah kelebihannya niat. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar pahalanya, tapi menjadi tidak ada apa-apanya karena niatnya bermasalah. Wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, kata Ibnul Mubarak. Tapi ada pekerjaan yang biasa-biasa saja, hanya kegiatan keseharian, tapi kemudian karena kita dasari dengan niat yang baik, maka itu bernilai pahala. Mungkin ada orang yang tidur, tapi tidurnya itu berpahala. Tapi mungkin ada orang yang salat, dia tidak dapat apa-apa kecuali capek. Apa yang membuat satu perbuatan itu bernilai? Tidak lain adalah niat. Maka puasa itu adalah perbuatan yang standarnya bukan hanya fikih, tapi juga standarnya adalah ilmu hikmah. Kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan puasa ini. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, cuma tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi itu firmannya Allah, teksnya Nabi. Ya, teksnya Nabi. Kullu amal ibni Adama lahu illa siyam. Semua amal perbuatan manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu urusan saya, milik saya, dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Berarti tidak gunakan malaikat di sini puasa. Kalau amalan-amalan yang lain itu masih menggunakan wasilah malaikat, penghubungnya malaikat. Kalau amalan lain, malaikat masih mengambil bagian dalam catatan. Tapi puasa tidak ada wilayahnya malaikat. Kalau kita salat, kita berzakat misalnya, bersedekah, itu nominalnya ada. Bukan hanya malaikat yang tahu, tapi yang bersangkutan juga bisa
mendeteksi nominalnya, seperti yang disebutkan dalam ayat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menyumbang itu seperti satu biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji yang ditanam maka tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau satu biji kita tanam, maka hasilnya 700 biji. Itu kalkulasi nominal. Dan salat juga ada kalkulasi nominalnya. Misalnya Nabi bersabda, siapa yang salat berjemaah maka dilipat gandakan 27 derajat dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang disebut. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu tidak ada angka-angkanya. Karena Allah sendiri yang memiliki angkanya, tidak ada nomor serinya. Kalau amalan lain itu ada nomor serinya. Dan karena tidak ada nomor serinya, maka hanya Allah yang tahu berapa pahalanya orang yang puasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Karena satu-satunya ibadah yang kita lakukan yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain itu puasa. Kalau kita haji, Pak, satu kecamatan yang antar, orang lihat. Kita zakat, orang bisa saksikan. Kita syahadat bisa terdengar. Kita salat terlihat. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Berarti puncak dari kepasrahan dan keikhlasan seseorang ada dalam kegiatan puasa. Kalau demikian, sebenarnya yang membuat puasa ini berbeda dengan amalan-amalan lain karena puncak keikhlasan seseorang itu terlihat, terbukti dalam ibadah puasa. Kalau demikian, sebenarnya sekalipun kita salat, sekalipun ada nominalnya, tapi kalau ada orang yang salat sekalipun terlihat tapi puncak keikhlasannya itu luar biasa, maka Allah sendiri yang tahu berapa nominalnya. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, misalnya sedekah, kalau standarnya 700, tapi ketika dia keluarkan itu puncak keikhlasannya itu luar biasa. Ya, luar biasa keikhlasannya. Luar biasanya bagaimana? Kan ada juga biasa orang kalau bersedekah, berzakat atau menyumbang, kan biasa sebut-sebut nama. Abdullah, Rahman, Rahim, Ambo, misalnya. Nah, itu kan disebut. Ada juga yang biasa sebut tanpa nama, supaya tidak ada yang tahu. Tanpa nama. Nah, itu mungkin karena kepasrahan, kepuncaknya dibilang tanpa nama. Tapi sayanya pas keluar, kau tahu aja tadi tanpa nama itu, saya itu tanpa nama. Nah, itu sudah merubah keikhlasannya. Atau mungkin tidak ada yang tahu tanpa nama, tapi dalam hatinya mengatakan, jago mentonga saya tanpa nama saya. Nah, itu kan sudah merusak keikhlasannya, sekalipun menyebut mungkin tanpa nama. Kalau begitu, di mana nilainya? Nilainya hanya Allah yang tahu. Jadi puncak keikhlasan seseorang, dalam hadis itu disebutkan, malaikat pun tidak tahu berapa jumlah yang harus diberikan kepada orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah. Nah, ibadah yang paling mendekati keikhlasan itu adalah puasa. Ibadah yang paling berpotensi tingkat keikhlasan seseorang itu bisa tercapai
itu adalah ibadah puasa. Maka kalau Nabi menyebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya yang langsung membalas itu pahalanya orang yang puasa. Karena itu puasa yang benar adalah puasa yang bisa menjadi perisai. Wasyamu junnah, dia bisa menjadi filter. Jadi kalau misalnya dia lagi berkumpul, lalu ternyata di situ ada gosip, karena dia berpuasa maka dia tahan untuk tidak bergosip. Nah itu makanya junnah. Kalau dia lagi pegang HP misalnya, lalu kemudian muncul hal-hal yang bisa mengganggu puasanya, lalu kemudian dia tinggalkan atau sekali tidak pegang HP misalnya, nah itu juga menjadi junnah. Ya, tapi agak susah tidak pegang HP dalam sehari ya. Siapa yang bisa tahan tidak pegang HP dalam sehari? Ya, Pak Haji, kebetulan karena tidak ada pulsanya barangkali. Tapi kalau banyak pulsanya, banyak kota Pak, banyak mau dibuka, penasaran itu berita-berita. Ya. Nah, sekalipun apa yang terjadi, kalau itu bisa mengganggu puasanya, maka itu menjadi junnah baginya. Dia menjadi perisai. Nah, salah satu bentuknya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jadi kalau orang lagi puasa jangan yarfuth. Kalau dalam bahasa haji fala rafatha. Rafatha itu semua kegiatan, bukan hanya kegiatan, semua pikiran, hayalan dan lain-lain yang mengarah kepada porno. Nah itu ya namanya yarfuth. Ya, jadi mempuasakan pikirannya, mempuasakan hatinya, mempuasakan matanya, mempuasakan tangannya, mulutnya, telinganya. Nah itu namanya fala yarfuth. Ya, fala yarfuth. Kemudian jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada fitnah, pertikaian, perkelahian dan seterusnya, mengarah kepada kefusukan, fasik. Fa in syatamahu ahad au qatalahu, kalau ada orang yang mengajak berkelahi, ya mengajak bertengkar, apa yang harus dia lakukan? Falyaqul inni shaim. Puasa kalanggo aja mau ganggu Kak Jolo. Ya. Jangan dulu ganggu Ces, saya lagi puasa ini. Ayo pergian di sana. Ada nomor mau dipasang sana. Bajiki gang. Puasa kini. Bagus nomornya di sana. Nah. Falyaqul inni shaim. Saya puasa. Inni shaim. Tapi jangan dalam hatinya lebar pikir puasa nah. Ya lain itu. Ya lebar pikir saya puasa. Puasa ke rong. Kalau masih masih diganggu, masih dicolek-colek, bila lagi meratain ini disebutkan dalam hadis. Ya, cukup 2 kali puasa kacis. Ya masih diganggu lagi, cukup 3 kali, taja jolo, sabar lagi jolo. Masih diganggu lagi 4 kali, alengi palepak. Alepan itu tawan, lepak bawah ni gitu. Ya, mana puasa kan daripada ini bilang Nabi banratain 2 kali. Jadi kalau masih diganggu lagi, ya tapi siap-siap kalau dilapor di polisi.
Misalnya kita lepas orang baru kemudian matanya bengkak, siap dilapor di polisi. Dia kalau mau dipukul lapor ke polisi. Benar ganggu kak itu, masa kita lagi puasa nak ganggu kak? Nanti polisi yang berurusan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang puasa atyabu 'inda Allah, itu lebih harum menurut Allah nanti di hari kiamat. Jadi bau harumnya itu orang yang mulutnya itu harum, orang yang puasa nanti di hari kiamat. Di sini botok. Tidak ada orang puasa pak tidak botok mulutnya, karena itu pengaruh. Ketika mulut ini tidak mengunyah, tenggorokan tidak ada yang lewat makanan, maka itu secara spontan pasti, secara otomatis mulut itu pasti bau. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak nak botok bawana, kulit tidak puasa. Iya, ngapa nanya puasa tidak nak botok bawana? Ai mandrek apa ya? Iya. Itu otomatis la khalufu famis saim. Tapi ada juga salah kaprah. Wah, tambah botok tambah bagus. Tambah botok tambah bagus. Kalau begitu jangan sikat gigi. Wah, ini yang salah kaprah ini. Tetap kita harus sikat gigi, Pak. Ya, sikat gigi, apalagi kalau ada sisa-sisa makanan. Sebaiknya kita sikat gigi. Nah, membersihkan, karena Allah itu bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, maka Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Imam Ali mengatakan, bersihkanlah mulutmu, karena dari situlah keluar ayat-ayat Al-Quran. Masa tempat ayat keluarnya kotor, padahal yang mau keluar itu bersih? Maka kata Imam Ali, bersihkan mulutmu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersihkan mulut. Dan sebaiknya membersihkan mulut itu sebaiknya bersamaan dengan imsak. Nah, itulah kenapa ulama kita itu ada istilah imsak. Imsak itu dipakai waktunya sebelum sholat subuh. Sekalipun ada memang hadis mengatakan pernah Nabi itu sudah qamat masih dibiarkan sahabatnya minum, masih apa ya. Tapi menurut para ulama ketika itu beda sekarang. Kita ini sudah jelas waktunya, ada waktu yang sudah ditentukan, ada ilmu pengetahuan, ada jam. Dan sebelum masuk waktu subuh, kan ada namanya waktu subuh. Ada waktu subuh. Ada namanya waktu ihtiyati, waktu kehati-hatian. Apa maknanya itu? Apa hikmahnya itu? Ada setelah 5 menit, 7 menit. Supaya waktu 5 menit itu kita siap-siap sikat gigi, kita siap-siap bersihkan mulut. Jangan sampai ada bekas-bekas makanan. Jam 7 digore-gore itu makanan masuk di perut. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau bersih sebelum kita berpuasa, sebelum masuk waktu sholat, ya maka air liur ludah yang kita telan itu tidak membatalkan puasa. Jadi liur ludah yang kita telan yang tidak ada makanannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada ludah bercampur makanan nasabah dedas nak bundur isi, maka liurnya itu membatalkan puasa. Ludahnya itu membatalkan puasa. Macapai. Ini semua capai. Jadi orang yang
tidak sikat gigi menjelang masuk puasa atau macapa senang. Ya, sekalipun tidak ada perintah, tapi ya karena ada hadis Nabi mengatakan, andaikan itu tidak memberatkan bagi umatku, setiap kali dia salat saya perintahkan dia bersiwak. Setiap mau berwudu bersiwak. Kenapa? Karena jangan sampai dia salat ada sisa-sisa makanan, maka kalau sisa makanan itu ditelan, salatnya batal. Nah, begitu juga puasa. Walis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ada dua, punya kegembiraan, farhatan. Ada dua kegembiraan yang dirasakan. Idza aftara farhun bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika dia berbuka, disitulah letak kenikmatan orang yang berpuasa. Disitulah letak enaknya orang yang puasa, ketika sudah menghadapi hidangan buka puasanya. Maka ketika itulah diajarkan kita doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu bagusnya doa itu. Allahumma laka sumtu, hanya karena kau saya berpuasa. Wa bika amantu, hanya karena kau saya beriman. Wa ala rizqika aftartu, karena rezekimu saya bisa berbuka. Ini ada barongko dari Jalan Bawakaraeng, ada onde-onde dari Jalan Tinumbu, ada Katirisalan dari Jalan Sunu. Ya, wa ala rizqika aftartu, ada semua mi. Ya, itu enaknya orang kalau puasa Pak, 10 kue 10 mau dicoba semua. Ya, 10 mau dicoba semua. Sekali baru satu dimakan, 9 sudah tidak bisa di. Ya. Wa ala rizqika aftar. Dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq. Akan pergi kelaparan dan kehausan. Wa thabatal ajru, yang tersisa itu hanya pahala. Lapar, dahaga akan pergi, yang datang itu adalah pahala. Wa thabatal ajru insyaallah. Nah, yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Orang yang puasa itu nanti akan berjumpa dengan Allah. Ulama mengatakan bukan berjumpa secara fisik, tapi dia akan menikmati rahmat Allah, menjumpai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasanya. Satu lagi hadis sebelum masuk waktu salat, kata Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal qur'ani yushfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi kalau biasa kita dengarkan salawat itu menjadi syafaat, ternyata puasa dan Al-Quran itu juga menjadi syafaat. Apa artinya syafaat? Syafaat itu membantu seseorang ketika nanti ada masalah, maka masalahnya itu diringankan karena perbuatan yang pernah dilakukan. Apa antara lain? Di sini disebutkan puasa dan Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau demikian puasa ini paketnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak pernah baca Quran, itu tidak paket. Ya, sama kalau ikan bakar sama sop saudara, itu satu paket itu. Kalau ada orang yang makan ikan bakar tidak ada sop saudaranya, dia nasuku. Nah, begitu juga kalau Ramadan. Ya, Ramadan itu paketnya itu puasa dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa dia nak baca Quran, sama dengan makan bolu, tidak ada sop saudaranya.
Ya. Yushbi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam. Puasa itu berkata, apa dia bilang? Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat an-nahar fa syaffi'ni fi. Ya Allah, gara-gara saya dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berhubungan suami istri gara-gara saya. Maka saya minta bantu dia. Jadi puasa yang bicara, Pak. Gara-gara saya dia tidak makan, gara-gara saya dia nagesa binena. Nah, sekarang tolong saya mau bantu dia. Nah, itu kata puasa. Nah, begitu juga Al-Quran. Kata Al-Quran, ya Allah, gara-gara saya dia tidak tidur baca Al-Quran. Sekalipun dia lapar, dia baca Al-Quran. Maka Al-Quran bilang, izinkan saya membantu dia ya Allah. Itulah kenikmatan orang yang diberikan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa selesaikan dengan sehat walafiat, dan kita berharap inilah Ramadan yang terbaik yang kita lakukan dalam hidup kita sebelum-sebelumnya. Ya, kalau ada Ramadan yang pernah kita lakukan, ini Ramadan yang terbaik, karena belum tentu Ramadan berikut kita bisa menikmatinya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah, di akhir-akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini kita berada di Masjid Raya untuk melaksanakan salat maghrib sambil menanti masuknya salat Isya. Kita mengikuti taklim yang insyaallah malam hari ini sampai besok pengajian di Masjid Raya kita akan ikuti hingga 2 hari ke depan. Kita sudah berada dalam suasana melaksanakan salat tarawih di tahun ini. Karena itu pengajian malam hari ini saya mengangkat beberapa hadis yang terkait dengan puasa. Jamaah sekalian, puasa juga biasa diistilahkan dengan imsak. Ini sudah menjadi istilah keseharian kita dalam bulan Ramadan. Imsak itu juga artinya puasa. Apa yang menyamakan artinya? Kedua-dua makna ini, dua kata ini sama-sama bermakna menahan. Jadi siam itu artinya menahan, imsak juga artinya menahan. Jadi sama-sama artinya. Menahan dari hal-hal yang sudah ditentukan, yang dianggap bisa membatalkan puasa secara syar'i, secara fikih. Jadi standar puasa menurut fikih itu sifatnya lebih fisik,
fisikal, misalnya tidak makan, itu sifatnya benda, tidak minum sampai masuknya maghrib, mulai terbitnya, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, sampai masuknya waktu maghrib, itu fisik. Tidak melakukan hubungan suami istri, itu juga fisik, kontak fisik. Jadi standarnya sah puasa itu secara fikih sangat sederhana. Tapi pengertian puasa dalam tinjauan selain fikih seperti misalnya ilmu hikmah itu berbeda. Sekalipun secara hikmah seseorang ketika berpuasa tidak mengikuti hal-hal yang terkait dengan hikmah puasa, secara fikih sah puasanya. Karena standar hikmah itu tidak membatalkan puasa secara fikih. Misalnya ketika ada orang puasa, matanya juga asik membuka HP yang mungkin tayangan-tayangan di dalam HP itu sudah mengarah kepada ar-rafath, al-fusuq. Sekarang ini Pak, kalau kita buka misalnya HP, Facebook dan lain-lain, kadang-kadang ada yang lewat, dan kadang-kadang yang lewat itu tidak lewat begitu saja, menjadi perhatian tersendiri. Nah, itu. Atau misalnya ada berita-berita yang mengarah kepada fitnah, yang tidak jelas akurasi data beritanya, lalu kemudian kita terima, bukan sekadar hanya terima, tapi juga kita membagi, kita men-share berita fitnah itu, maka yang puasa itu hanya perut, tapi tidak berpuasa tangan, tidak berpuasa mata, tidak berpuasa mulut, dari hal-hal yang menurut standar hikmah itu sudah tidak bernilai. Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan, kam min sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada dia peroleh apa-apa kecuali hanya al-ju', lapar, wal atash, dan haus. Jadi dia hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala. Karena standar pahala itu sebenarnya bukan pada fikih. Jadi fikih itu hanya standar sah puasanya menurut fikih, tapi tidak dapat pahala menurut ilmu hikmah. Nah, inilah yang menjadi perhatian dalam segala kegiatan ibadah kita ini. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang satu amalan bukan ibadah, tapi dengan memahami ilmu hikmah, kegiatan itu bernilai ibadah. Tapi ada ibadah yang
sudah jelas-jelas itu termasuk dalam rangkaian ibadah mahdhah, tapi tidak bernilai apa-apa karena standar ilmu hikmahnya itu tidak diikuti. Maka salah satu item atau rukun dalam puasa itu yang menjadi sahnya puasa seseorang itu adalah niat, di mana niat di situ bergabung antara fikih dengan hikmah. Ketika misalnya orang puasa, dia berniat, karena Nabi mengatakan siapa yang berpuasa lalu tidak berniat malam yubayit, dia tidak berniat malamnya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Niat itu adalah rukun puasa yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Jadi kalau ada orang yang hanya berpuasa tidak ada niatnya untuk berpuasa, ta'yin penjelasan puasa apa yang dilakukan, maka puasanya menurut fikih tidak sah. Tetapi di akhir pernyataan niat kita itu selalu diikuti dengan lillahi ta'ala. Disinilah hikmahnya puasa. Lillahi ta'ala itu adalah cetusan hati bahwa puasa yang dilakukan itu bukan tujuan diet, bukan tujuan ikut-ikutan, bukan tujuan sehat, tetapi tujuannya hanya Allah. Karena mungkin ada orang yang puasa, saya puasa supaya saya sehat, saya puasa supaya saya diet, saya puasa, masa orang puasa tidak, saya tidak, maka saya juga puasa. Nah, berarti niatnya sudah lain. Tapi orang yang puasa seperti ini menurut fikih sah. Misalnya ada orang yang puasa, dia tahan tidak makan, tidak minum, tapi niatnya itu supaya sehat. Menurut fikih sah. Tapi menurut ilmu hikmah tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Maka nanti orang yang puasanya seperti ini, nanti di akhirat dia cari mana pahala puasanya. Kata Allah, jangan cari sama saya. Kau sudah saya kasih kesehatan. Waktu kau puasa kau sudah sehat. Untung kalau sehat. Ada juga puasa tambah sakit. Jadi sudah itu sudah niatnya, tidak perlu lagi cari pahalanya. Karena kau lakukan bukan karena Allah. Itulah sebabnya kenapa setiap niat kita itu selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kita tutup bahwa apa yang kita persembahkan dari puasa itu hanya untuk Allah. Tentang nanti ada efek kesehatan, ada efek sosial, ada efek macam-macam. Itu dampak positif dari puasa yang kita lakukan. Nah, itulah kelebihannya niat. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar pahalanya, tapi menjadi tidak ada apa-apanya karena niatnya bermasalah. Wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, kata Ibnul Mubarak. Tapi ada pekerjaan yang biasa-biasa saja, hanya kegiatan keseharian, tapi kemudian karena kita dasari dengan niat yang baik, maka itu bernilai pahala. Mungkin ada orang yang tidur
tapi tidurnya itu berpahala. Tapi mungkin ada orang yang salat, dia tidak dapat apa-apa kecuali capek. Apa yang membuat satu perbuatan itu bernilai? Tidak lain adalah niat. Maka puasa itu adalah perbuatan yang standarnya bukan hanya fikih, tapi juga standarnya adalah ilmu hikmah. Kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan puasa ini. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, cuma tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi itu firmannya Allah, teksnya Nabi. Ya, teksnya Nabi. Kullu amali ibni adama lahu illa siyam. Semua amal perbuatan manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu urusan saya, milik saya, dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Berarti tidak gunakan malaikat di sini puasa. Kalau amalan-amalan yang lain itu masih menggunakan wasilah malaikat, penghubungnya malaikat. Kalau amalan lain, malaikat masih mengambil bagian dalam catatan. Tapi puasa tidak ada wilayahnya malaikat. Kalau kita salat, kita berzakat misalnya, bersedekah, itu nominalnya ada. Bukan hanya malaikat yang tahu, tapi yang bersangkutan juga bisa mendeteksi nominalnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menyumbang itu seperti satu biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji yang ditanam maka tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau satu biji kita tanam, maka hasilnya 700 biji. Itu kalkulasi nominal. Dan salat juga ada kalkulasi nominalnya. Misalnya Nabi bersabda, siapa yang salat berjemaah maka dilipat gandakan 27 derajat dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang disebut. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu tidak ada angka-angkanya, karena Allah sendiri yang memiliki angkanya. Tidak ada nomor serinya. Kalau amal lain itu ada nomor serinya. Dan karena tidak ada nomor serinya, maka hanya Allah yang tahu berapa pahalanya orang yang puasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Karena satu-satunya ibadah yang kita lakukan yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain itu puasa. Kalau kita haji, Pak, satu kecamatan yang antar, orang lihat. Kita zakat, orang bisa saksikan. Kita syahadat bisa terdengar. Kita salat terlihat. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Berarti puncak dari kepasrahan dan keikhlasan seseorang ada dalam kegiatan puasa. Kalau demikian, sebenarnya yang membuat puasa ini berbeda dengan amalan-amalan lain karena puncak keikhlasan seseorang itu terlihat, terbukti dalam ibadah puasa. Kalau demikian, sebenarnya sekalipun kita salat
sekalipun ada nominalnya. Tapi kalau ada orang yang salat sekalipun terlihat tapi puncak keikhlasannya itu luar biasa, maka Allah sendiri yang tahu berapa nominalnya. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, misalnya sedekah, kalau standarnya 700, tapi ketika dia keluarkan itu puncak keikhlasannya itu luar biasa, ya luar biasa keikhlasannya. Luar biasanya bagaimana? Karena ada juga biasa orang kalau bersedekah, berzakat atau menyumbang kan biasa sebut-sebut nama. Abdullah, Rahman, Rahim, Ambo misalnya. Nah, itu kan disebut. Ada juga yang biasa sebut tanpa nama supaya tidak ada yang tahu. Tanpa nama. Nah, itu mungkin karena kepasrahan, kepuncaknya dibilang tanpa nama. Tapi sayanya pas keluar, kau tahu aja tadi tanpa nama itu. Saya itu tanpa nama. Nah, itu sudah merubah keikhlasannya. Atau mungkin tidak ada yang tahu tanpa nama, tapi dalam hatinya mengatakan, jago mentonga saya ke tanpa nama saya. Nah, itu kan sudah merusak keikhlasannya. Sekalipun menyebut mungkin tanpa nama. Kalau begitu, di mana nilainya? Nilainya hanya Allah yang tahu. Jadi puncak keikhlasan seseorang dalam hadis itu disebutkan, malaikat pun tidak tahu berapa jumlah yang harus diberikan kepada orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah. Nah, ibadah yang paling mendekati keikhlasan itu adalah puasa. Ibadah yang paling berpotensi tingkat keikhlasan seseorang itu bisa tercapai, itu adalah ibadah puasa. Maka kalau Nabi menyebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya yang langsung membalas itu pahalanya orang yang puasa. Karena itu puasa yang benar adalah puasa yang bisa menjadi perisai. Wasyamu junnah. Dia bisa menjadi filter. Jadi kalau misalnya dia lagi berkumpul lalu ternyata di situ ada gosip, karena dia berpuasa maka dia tahan untuk tidak bergosip. Nah, itu makanya junnah. Kalau dia lagi pegang HP misalnya, lalu kemudian muncul hal-hal yang bisa mengganggu puasanya, lalu kemudian dia tinggalkan atau sekali tidak pegang HP misalnya, nah itu juga menjadi junnah. Ya, tapi agak susah tidak pegang HP dalam sehari ya. Siapa yang bisa tahan tidak pegang HP dalam sehari? Ya, Pak Haji, kebetulan karena tidak ada pulsanya barangkali. Tapi kalau banyak pulsanya, banyak kota Pak, banyak mau dibuka, penasaran itu berita-berita. Ya. Nah, sekalipun apa yang terjadi, kalau itu bisa mengganggu puasanya, maka itu menjadi junnah baginya. Dia menjadi perisai. Nah, salah satu bentuknya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jadi kalau orang lagi puasa jangan yarfuth. Kalau dalam bahasa haji fala rafatha. Rafatha itu semua kegiatan, bukan hanya kegiatan, semua pikiran, khayalan dan lain-lain yang mengarah kepada porno. Nah, itu ya namanya yarfuth. Ya. Jadi mempuasakan pikirannya, mempuasakan hatinya, mempuasakan matanya.
mempuasakan tangannya, mulutnya, telinganya. Nah, itu namanya fala yarfuth. Ya, fala yarfuth. Kemudian jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada fitnah, pertikaian, perkelahian, dan seterusnya, mengarah kepada kefusukan, fasik. Fa in syatamahu ahad au qatalahu. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi, ya, mengajak bertengkar, apa yang harus dia lakukan? Falyaqul inni shaim. Puasa kalanggo aja mau ganggu Kak Jolo. Ya. Jangan dulu ganggu, Ces. Saya lagi puasa ini. Ayo pergian di sana. Ada nomor mau dipasang sana. Wajiki Gang. Puasa kini. Bagus nomornya di sana. Nah. Falyaqul inni shaim. Saya puasa. Inni shaim. Tapi jangan dalam hatinya leba pergi puasa nah. Ya lain itu. Ya leba pergi sen puasa. Puasa ke rong. Kalau masih di apa namanya? Masih diganggu, masih dicolek-colek. Bila lagi Marratain ini disebutkan dalam hadis. Ya, cukup 2 kali puasa kacis. Ya, masih diganggu lagi, cukup 3 kali, taja jolo, sabar lagi jolo. Masih diganggu lagi 4 kali, alengi palepak. Alepan ni tawan, lepak bawah ni gitu. Ya, mana puasa kan daripada ini yang bilang Nabi Marratain 2 kali. Jadi kalau masih diganggu lagi, ya tapi siap-siap kalau dilapor di polisi. Misalnya kita lepak orang baru kemudian matanya bengkak, siap dilapor di polisi. Jadi kalau mau dipukul lapor ke polisi. Benar ganggu kayak itu, masa kita lagi puasa nak ganggu Kak? Nanti polisi yang berurusan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang puasa atyabu 'inda Allah, itu lebih harum menurut Allah nanti di hari kiamat. Jadi bau harumnya itu orang yang mulutnya itu harum, orang yang puasa nanti di hari kiamat. Di sini botok. Tidak ada orang puasa Pak tidak botok mulutnya, karena itu pengaruh. Ketika mulut ini tidak mengunyah, tenggorokan tidak ada yang lewat makanan, maka itu secara spontan pasti, secara otomatis mulut itu pasti bau. Jadi kalau ada orang yang puasa tena na botok bawana, kulit tena puasa. Iya. Ngapa nanya puasa tena na botok bawana? Ai mandrek apa ya? Iya. Itu otomatis la khaluhu famis saim. Tapi ada juga salah kaprah. Wah, tambah botok tambah bagus. Tambah botok tambah bagus. Kalau begitu jangan sikat gigi. Wah, ini yang salah kaprah ini. Tetap kita harus sikat gigi Pak. Ya, sikat gigi, apalagi kalau ada sisa-sisa makanan, sebaiknya kita sikat gigi. Nah, membersihkan, karena Allah itu bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, maka Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Imam Ali mengatakan, bersihkanlah mulutmu, karena dari situlah keluar ayat-ayat Al-Quran. Masa tempat ayat keluarnya kotor, padahal yang mau keluar itu bersih? Maka kata Imam Ali, bersihkan mulutmu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersihkan mulut. Dan sebaiknya membersihkan mulut itu sebaiknya
bersamaan dengan imsak. Nah, itulah kenapa ulama kita itu ada istilah imsak. Imsak itu dipakai waktunya sebelum salat subuh. Sekalipun ada memang hadis mengatakan pernah Nabi itu sudah qamat masih dibiarkan sahabatnya minum, masih apa ya. Tapi menurut para ulama ketika itu beda sekarang. Kita ini sudah jelas waktunya. Ada waktu yang sudah ditentukan. Ada ilmu pengetahuan, ada jam. Dan sebelum masuk waktu subuh, kan ada namanya waktu subuh. Ada waktu subuh. Ada namanya waktu ihtiyati, waktu kehati-hatian. Apa maknanya itu? Apa hikmahnya itu? Ada setelah 5 menit, 7 menit. Supaya waktu 5 menit itu kita siap-siap sikat gigi, kita siap-siap bersihkan mulut. Jangan sampai ada bekas-bekas makanan. Jam 7 digore-gore itu makanan masuk di perut. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau bersih sebelum kita berpuasa, sebelum masuk waktu salat, ya maka air liur ludah yang kita telan itu tidak membatalkan puasa. Jadi liur ludah yang kita telan yang tidak ada makanannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada ludah bercampur makanan nasabah dedas nak bundur isi, maka liurnya itu membatalkan puasa. Ludahnya itu membatalkan puasa. Macapai. Ini adalah semua capai. Jadi orang yang tidak sikat gigi menjelang masuk puasa pemacapa senang. Ya. Sekalipun tidak ada perintah, tapi ya karena ada hadis Nabi mengatakan, andaikan itu tidak memberatkan bagi umatku, setiap kali dia salat saya perintahkan dia bersiwak. Setiap mau berwudu bersiwak. Kenapa? Karena jangan sampai dia salat ada sisa-sisa makanan, maka kalau sisa makanan itu ditelan, salatnya batal. Nah, begitu juga puasa. Walis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ada dua, punya kegembiraan, farhatan. Ada dua kegembiraan yang dirasakan. Idza aftara farhun bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ketika dia berbuka, disitulah letak kenikmatan orang yang berpuasa. Disitulah letak enaknya orang yang puasa, ketika sudah menghadapi hidangan buka puasanya. Maka ketika itulah diajarkan kita doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu bagusnya doa itu. Allahumma laka sumtu, hanya karena kau saya berpuasa. Wa bika amantu, hanya karena kau saya beriman. Wa ala rizqika aftartu, karena rezekimu saya bisa berbuka. Ini ada barongko dari Jalan Bawah Karaeng, ada onde-onde dari Jalan Tinumbu, ada Katirisalan dari Jalan Sunu. Ya, wa ala rizqika aftartu, ada semua mi. Ya, itu enaknya orang kalau puasa Pak, 10 kue 10 mau dicoba semua. Ya, 10 mau dicoba semua. Sekali baru 1 dimakan, 9 sudah tidak bisa di. Wa ala rizqika aftar. Dhahaba adh-dhama wa batallatil 'uruq. Akan pergi kelaparan dan kehausan. Wa thabatal ajru, yang tersisa itu hanya pahala. Lapar, dahaga akan pergi, yang datang itu adalah pahala. Wa thabatal ajru insyaallah.
Yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Orang yang puasa itu nanti akan berjumpa dengan Allah. Ulama mengatakan bukan berjumpa secara fisik, tapi dia akan menikmati rahmat Allah, menjumpai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasanya. Satu lagi hadis sebelum masuk waktu salat, kata Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, as-siyamu wal qur'ani yushfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi kalau biasa kita dengarkan salawat itu menjadi syafaat, ternyata puasa dan Al-Quran itu juga menjadi syafaat. Apa artinya syafaat? Syafaat itu membantu seseorang ketika nanti ada masalah, maka masalahnya itu diringankan karena perbuatan yang pernah dilakukan. Apa antara lain? Di sini disebutkan puasa dan Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau demikian puasa ini paketnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak pernah baca Quran, itu tidak paket. Ya sama kalau ikan bakar sama sop saudara, itu satu paket itu. Kalau ada orang yang makan ikan bakar tidak ada sop saudaranya, dia suku. Begitu juga kalau Ramadan. Ya, Ramadan itu paketnya itu puasa dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa dia nak baca Quran, sama dengan makan bolu, tidak ada sop saudaranya. Ya. Yushbi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam. Puasa itu berkata, apa dia bilang? Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat an-nahar wa syaffi'ni fi. Ya Allah, gara-gara saya dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berhubungan suami istri gara-gara saya. Maka saya minta bantu dia. Jadi puasa yang bicara, Pak. Gara-gara saya dia tidak makan, gara-gara saya dia nagis sabinena. Sekarang tolong saya mau bantu dia. Itu kata puasa. Begitu juga Al-Quran. Kata Al-Quran, ya Allah, gara-gara saya dia tidak tidur baca Al-Quran. Sekalipun dia lapar, dia baca Al-Quran. Maka Al-Quran bilang, izinkan saya membantu dia ya Allah. Itulah kenikmatan orang yang diberikan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa selesaikan dengan sehat walafiat, dan kita berharap inilah Ramadan yang terbaik yang kita lakukan dalam hidup kita sebelum-sebelumnya. Ya, kalau ada Ramadan yang pernah kita lakukan, ini Ramadan yang terbaik, karena belum tentu Ramadan berikut kita bisa menikmatinya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah, di akhir-akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini kita berada di Masjid Raya
untuk melaksanakan salat maghrib sambil menanti masuknya salat isya. Kita mengikuti taklim yang insyaallah malam hari ini sampai besok pengajian di Masjid Raya kita akan ikuti hingga 2 hari ke depan. Kita sudah berada dalam suasana melaksanakan salat tarawih di tahun ini. Karena itu pengajian malam hari ini saya mengangkat beberapa hadis yang terkait dengan puasa. Jemaah sekalian, puasa juga biasa diistilahkan dengan imsak. Ini sudah menjadi istilah keseharian kita dalam bulan Ramadan. Imsak itu juga artinya puasa. Apa yang menyamakan artinya? Kedua-dua makna ini, dua kata ini sama-sama bermakna menahan. Jadi siam itu artinya menahan, imsak juga artinya menahan. Jadi sama-sama artinya. Menahan dari hal-hal yang sudah ditentukan yang dianggap bisa membatalkan puasa secara syar'i, secara fikih. Jadi standar puasa menurut fikih itu sifatnya lebih fisikal. Misalnya tidak makan, itu sifatnya benda, tidak minum sampai masuknya maghrib, mulai terbitnya, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, sampai masuknya waktu maghrib. Itu fisik. Tidak melakukan hubungan suami istri, itu juga fisik, kontak fisik. Jadi standarnya sah puasa itu secara fikih sangat sederhana. Tapi pengertian puasa dalam tinjauan selain fikih seperti misalnya ilmu hikmah itu berbeda. Sekalipun secara hikmah seseorang ketika berpuasa tidak mengikuti hal-hal yang terkait dengan hikmah puasa, secara fikih sah puasanya. Karena standar hikmah itu tidak membatalkan puasa secara fikih. Misalnya ketika ada orang puasa, matanya juga asik membuka HP yang mungkin tayangan-tayangan di dalam HP itu sudah mengarah kepada ar-rafath, al-fusuq. Sekarang ini Pak, kalau kita buka misalnya HP, Facebook dan lain-lain, kadang-kadang ada yang lewat, dan kadang-kadang yang lewat itu tidak lewat begitu saja, menjadi perhatian tersendiri. Nah, itu. Atau misalnya ada berita-berita yang mengarah kepada fitnah yang tidak jelas akurasi data beritanya, lalu kemudian
kita terima, bukan sekadar hanya terima, tapi juga kita membagi, kita men-share berita fitnah itu. Maka yang puasa itu hanya perut, tapi tidak berpuasa tangan, tidak berpuasa mata, tidak berpuasa mulut, dari hal-hal yang menurut standar hikmah itu sudah tidak bernilai. Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan, kam min sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada dia peroleh apa-apa kecuali hanya al-ju', lapar, wal atash, dan haus. Jadi dia hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala. Karena standar pahala itu sebenarnya bukan pada fikih. Jadi fikih itu hanya standar sah puasanya menurut fikih, tapi tidak dapat pahala menurut ilmu hikmah. Nah, inilah yang menjadi perhatian dalam segala kegiatan ibadah kita ini. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang satu amalan bukan ibadah, tapi dengan memahami ilmu hikmah, kegiatan itu bernilai ibadah. Tapi ada ibadah yang sudah jelas-jelas itu termasuk dalam rangkaian ibadah mahdhah, tapi tidak bernilai apa-apa karena standar ilmu hikmahnya itu tidak diikuti. Maka salah satu item atau rukun dalam puasa itu yang menjadi sahnya puasa seseorang itu adalah niat, di mana niat di situ bergabung antara fikih dengan hikmah. Ketika misalnya orang puasa, dia berniat, karena Nabi mengatakan siapa yang berpuasa lalu tidak berniat, malam yubayit, dia tidak berniat malamnya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Niat itu adalah rukun puasa yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Jadi kalau ada orang yang hanya berpuasa tidak ada niatnya untuk berpuasa, ta'yin penjelasan puasa apa yang dilakukan, maka puasanya menurut fikih tidak sah. Tetapi di akhir pernyataan niat kita itu selalu diikuti dengan lillahi ta'ala. Disinilah hikmahnya puasa. Lillahi ta'ala itu adalah cetusan hati bahwa puasa yang dilakukan itu bukan tujuan diet, bukan tujuan ikut-ikutan, bukan tujuan sehat, tetapi tujuannya hanya Allah. Karena mungkin ada orang yang puasa, saya puasa supaya saya sehat, saya puasa supaya saya diet, saya puasa, masa orang puasa tidak, saya tidak, maka saya juga puasa. Nah, berarti niatnya sudah lain. Tapi orang yang puasa seperti ini menurut fikih sah. Misalnya ada orang yang puasa, dia tahan, tidak makan, tidak minum, tapi niatnya itu supaya sehat.
menurut fikih sah. Tapi menurut ilmu hikmah tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Maka nanti orang yang puasanya seperti ini, nanti di akhirat dia cari mana pahala puasanya. Kata Allah, jangan cari sama saya. Kau sudah saya kasih kesehatan. Waktu kau puasa kau sudah sehat. Untung kalau sehat. Ada juga puasa tambah sakit. Jadi sudah niatnya, tidak perlu lagi cari pahalanya. Karena kau lakukan bukan karena Allah. Itulah sebabnya kenapa setiap niat kita itu selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kita tutup bahwa apa yang kita persembahkan dari puasa itu hanya untuk Allah. Tentang nanti ada efek kesehatan, ada efek sosial, ada efek macam-macam. Itu dampak positif dari puasa yang kita lakukan. Nah, itulah kelebihannya niat. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar pahalanya, tapi menjadi tidak ada apa-apanya karena niatnya bermasalah. Wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, kata Ibnul Mubarak. Tapi ada pekerjaan yang biasa-biasa saja, hanya kegiatan keseharian, tapi kemudian karena kita dasari dengan niat yang baik, maka itu bernilai pahala. Mungkin ada orang yang tidur, tapi tidurnya itu berpahala. Tapi mungkin ada orang yang salat, dia tidak dapat apa-apa kecuali capek. Apa yang membuat satu perbuatan itu bernilai? Tidak lain adalah niat. Maka puasa itu adalah perbuatan yang standarnya bukan hanya fikih, tapi juga standarnya adalah ilmu hikmah. Kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan puasa ini. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, cuma tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi itu firmannya Allah, teksnya Nabi. Ya, teksnya Nabi. Kullu amali bani Adama lahu illa siyam. Semua amal perbuatan manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu urusan saya, milik saya, dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Berarti tidak gunakan malaikat di sini puasa. Kalau amalan-amalan yang lain itu masih menggunakan wasilah malaikat, penghubungnya malaikat. Kalau amalan lain, malaikat masih mengambil bagian dalam catatan. Tapi puasa tidak ada wilayahnya malaikat. Kalau kita salat, kita berzakat misalnya, bersedekah, itu nominalnya ada. Bukan hanya malaikat yang tahu, tapi yang bersangkutan juga bisa mendeteksi nominalnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menyumbang itu seperti satu biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji yang ditanam maka tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau satu biji kita tanam, maka hasilnya 700 biji.
itu kalkulasi nominal. Dan salat juga ada kalkulasi nominalnya. Misalnya Nabi bersabda, siapa yang salat berjemaah maka dilipat gandakan 27 derajat dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang disebut. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu tidak ada angka-angkanya, karena Allah sendiri yang memiliki angkanya. Tidak ada nomor serinya. Kalau amalan lain itu ada nomor serinya. Dan karena tidak ada nomor serinya, maka hanya Allah yang tahu berapa pahalanya orang yang puasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Karena satu-satunya ibadah yang kita lakukan yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain itu puasa. Kalau kita haji, Pak, satu kecamatan yang antar, orang lihat. Kita zakat, orang bisa saksikan. Kita syahadat bisa terdengar. Kita salat terlihat. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Berarti puncak dari kepasrahan dan keikhlasan seseorang ada dalam kegiatan puasa. Kalau demikian, sebenarnya yang membuat puasa ini berbeda dengan amalan-amalan lain karena puncak keikhlasan seseorang itu terlihat, terbukti dalam ibadah puasa. Kalau demikian, sebenarnya sekalipun kita salat, sekalipun ada nominalnya, tapi kalau ada orang yang salat sekalipun terlihat tapi puncak keikhlasannya itu luar biasa, maka Allah sendiri yang tahu berapa nominalnya. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, misalnya sedekah, kalau standarnya 700, tapi ketika dia keluarkan itu puncak keikhlasannya itu luar biasa. Ya, luar biasa keikhlasannya. Luar biasanya bagaimana? Kan ada juga biasa orang kalau bersedekah, berzakat atau menyumbang, kan biasa sebut-sebut nama. Abdullah, Rahman, Rahim, Ambo, misalnya. Nah, itu kan disebut. Ada juga yang biasa sebut tanpa nama, supaya tidak ada yang tahu. Tanpa nama. Nah, itu mungkin karena kepasrahan, kepuncaknya dibilang tanpa nama. Tapi sayanya pas keluar, kau tahu aja tadi tanpa nama itu. Saya itu tanpa nama. Nah, itu sudah merubah keikhlasannya. Atau mungkin tidak ada yang tahu tanpa nama, tapi dalam hatinya mengatakan, jago mentonga saya ke tanpa nama saya. Nah, itu kan sudah merusak keikhlasannya, sekalipun menyebut mungkin tanpa nama. Kalau begitu, di mana nilainya? Nilainya hanya Allah yang tahu. Jadi puncak keikhlasan seseorang, dalam hadis itu disebutkan, malaikat pun tidak tahu berapa jumlah yang harus diberikan kepada orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah. Nah, ibadah yang paling mendekati keikhlasan itu adalah puasa. Ibadah yang paling berpotensi tingkat keikhlasan seseorang itu bisa tercapai, itu adalah ibadah puasa. Maka kalau Nabi menyebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya yang langsung membalas itu pahalanya orang yang puasa. Karena itu puasa yang benar adalah puasa yang bisa menjadi perisai. Wasyamu junnah, dia bisa menjadi filter. Jadi kalau misalnya
dia lagi berkumpul, lalu ternyata di situ ada gosip. Karena dia berpuasa, maka dia tahan untuk tidak bergosip. Nah, itu makanya junnah. Kalau dia lagi pegang HP misalnya, lalu kemudian muncul hal-hal yang bisa mengganggu puasanya, lalu kemudian dia tinggalkan atau sekali tidak pegang HP misalnya, nah itu juga menjadi junnah. Ya, tapi agak susah tidak pegang HP dalam sehari ya. Siapa yang bisa tahan tidak pegang HP dalam sehari? Ya, Pak Haji, kebetulan karena tidak ada pulsanya barangkali. Tapi kalau banyak pulsanya, banyak kota Pak, banyak mau dibuka, penasaran itu berita-berita. Ya. Nah, sekalipun apa yang terjadi, kalau itu bisa mengganggu puasanya, maka itu menjadi junnah baginya. Dia menjadi perisai. Nah, salah satu bentuknya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jadi kalau orang lagi puasa, jangan yarfuth. Kalau dalam bahasa haji, fala rafatha. Rafatha itu semua kegiatan, bukan hanya kegiatan, semua pikiran, khayalan dan lain-lain yang mengarah kepada porno. Nah, itu ya namanya yarfuth. Ya. Jadi mempuasakan pikirannya, mempuasakan hatinya, mempuasakan matanya, mempuasakan tangannya, mulutnya, telinganya. Nah, itu namanya fala yarfuth. Ya, fala yarfuth. Kemudian jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada fitnah, pertikaian, perkelahian dan seterusnya, mengarah kepada kefusukan, fasik. Fa in syatamahu ahad au qatalahu. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi, ya, mengajak bertengkar, apa yang harus dia lakukan? Falyaqul inni shaim. Puasa kalanggo aja mau ganggu Kak Jolo. Ya. Jangan dulu ganggu, Ces. Saya lagi puasa ini. Ayo pergian di sana. Ada nomor mau dipasang sana. Wajiki gang. Puasa kini. Bagus nomornya di sana. Nah. Falyaqul inni shaim. Saya puasa. Inni shaim. Tapi jangan dalam hatinya lebah pergi puasa nah. Ya lain itu. Ya lebah pergi sem puasa. Puasa ke rong. Kalau masih apa namanya? Masih diganggu, masih dicolek-colek. Bila lagi merata ini disebutkan dalam hadis. Ya, cukup 2 kali puasa kacis. Ya, masih diganggu lagi, cukup 3 kali, taja jolo, sabar lagi jolo. Masih diganggu lagi 4 kali, alengi palepak. Alebani tawan, lepak bawah nih gitu. Ya, mana puasa kan daripada ini bilang Nabi banratain 2 kali. Jadi kalau masih diganggu lagi, ya tapi siap-siap kalau dilapor di polisi. Misalnya kita lepak orang baru kemudian matanya bengkak, siap dilapor di polisi. Dia kalau mau dipukul lapor ke polisi. Benar ganggu kayak itu. Masa kita lagi puasa nak ganggu Kak? Nanti polisi yang berurusan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi Allah Subhanahu wa taala,
bau mulutnya orang yang puasa atyabu indallah, itu lebih harum menurut Allah nanti di hari kiamat. Jadi bau harumnya itu orang yang mulutnya itu harum, orang yang puasa nanti di hari kiamat. Di sini botok. Tidak ada orang puasa Pak tidak botok mulutnya, karena itu pengaruh. Ketika mulut ini tidak mengunyah, tenggorokan tidak ada yang lewat makanan, maka itu secara spontan pasti, secara otomatis mulut itu pasti bau. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak na botok bawana, kulit tidak puasa. Iya, ngapa nanya tau puasa tidak na botok bawana? Ai mandrek apa ya? Iya. Itu otomatis lakhaluhu famis saim. Tapi ada juga salah kaprah. Wah, tambah botok tambah bagus. Tambah botok tambah bagus. Kalau begitu jangan sikat gigi. Wah, ini yang salah kaprah ini. Tetap kita harus sikat gigi, Pak. Ya, sikat gigi, apalagi kalau ada sisa-sisa makanan. Sebaiknya kita sikat gigi. Nah, membersihkan, karena Allah itu bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, maka Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Imam Ali mengatakan, bersihkanlah mulutmu, karena dari situlah keluar ayat-ayat Al-Quran. Masa tempat ayat keluarnya kotor, padahal yang mau keluar itu bersih? Maka kata Imam Ali, bersihkan mulutmu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersihkan mulut. Dan sebaiknya membersihkan mulut itu sebaiknya bersamaan dengan imsak. Nah, itulah kenapa ulama kita itu ada istilah imsak. Imsak itu dipakai waktunya sebelum sholat subuh. Sekalipun ada memang hadis mengatakan pernah Nabi itu sudah qamat masih dibiarkan sahabatnya minum, masih apa ya. Tapi menurut para ulama ketika itu beda sekarang. Kita ini sudah jelas waktunya. Ada waktu yang sudah ditentukan. Ada ilmu pengetahuan, ada jam. Dan sebelum masuk waktu subuh, kan ada namanya waktu subuh. Ada waktu subuh. Ada namanya waktu ihtiyati, waktu kehati-hatian. Apa maknanya itu? Apa hikmahnya itu? Ada setelah 5 menit, 7 menit. Supaya waktu 5 menit itu kita siap-siap sikat gigi, kita siap-siap bersihkan mulut. Jangan sampai ada bekas-bekas makanan. Jam 7 digore-gore itu makanan masuk di perut. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau bersih sebelum kita berpuasa, sebelum masuk waktu sholat, ya maka air liur ludah yang kita telan itu tidak membatalkan puasa. Jadi liur ludah yang kita telan yang tidak ada makanannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada ludah bercampur makanan nasabah dedas nak bundur isi, maka liurnya itu membatalkan puasa. Ludahnya itu membatalkan puasa. Macapai. Ini adalah semua capai. Jadi orang yang tidak sikat gigi menjelang masuk puasa atau macapa senang. Ya, sekalipun tidak ada perintah, tapi ya karena ada hadis Nabi mengatakan, andaikan itu tidak memberatkan bagi umatku, setiap kali dia salat saya perintahkan dia bersiwak. Setiap mau berwudu bersiwak. Kenapa? Karena jangan sampai dia salat ada sisa-sisa makanan, maka kalau sisa makanan itu ditelan, salatnya batal. Nah, begitu juga puasa.
Walis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ada dua, punya kegembiraan, farhatan. Ada dua kegembiraan yang dirasakan. Idza aftara farhun bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ketika dia berbuka, disitulah letak kenikmatan orang yang berpuasa. Disitulah letak enaknya orang yang puasa, ketika sudah menghadapi hidangan buka puasanya. Maka ketika itulah diajarkan kita doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba adh-dhama wa batallatil urub wa thabatal ajru insyaallah. Itu bagusnya doa itu. Allahumma laka sumtu, hanya karena kau saya berpuasa. Wa bika amantu, hanya karena kau saya beriman. Wa ala rizkika aftartu, karena rezekimu saya bisa berbuka. Ini ada barongko dari Jalan Bawah Karaeng, ada onde-onde dari Jalan Tinumbu, ada Katerisalan dari Jalan Sunu. Ya, wa ala rizkika aftartu, ada semua mi. Ya, itu enaknya orang kalau puasa Pak, 10 kue 10 mau dicoba semua. Ya, 10 mau dicoba semua. Sekali baru satu dimakan, 9 sudah tidak bisa di. Wa ala rizkika aftar dhahaba adh-dhama wa batallatil urub, akan pergi kelaparan dan kehausan. Wa thabatal ajru, yang tersisa itu hanya pahala. Lapar dahaga akan pergi, yang datang itu adalah pahala. Wa thabatal ajru insyaallah. Yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Orang yang puasa itu nanti akan berjumpa dengan Allah. Ulama mengatakan bukan berjumpa secara fisik, tapi dia akan menikmati rahmat Allah, menjumpai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasanya. Satu lagi hadis sebelum masuk waktu salat, kata Rasulullah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal qur'ani yushfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi kalau biasa kita dengarkan salawat itu menjadi syafaat, ternyata puasa dan Al-Quran itu juga menjadi syafaat. Apa artinya syafaat? Syafaat itu membantu seseorang ketika nanti ada masalah, maka masalahnya itu diringankan karena perbuatan yang pernah dilakukan. Apa antara lain? Di sini disebutkan puasa dan Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau demikian puasa ini paketnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak pernah baca Quran, itu tidak paket. Ya, sama kalau ikan bakar sama sop saudara, itu satu paket itu. Kalau ada orang yang makan ikan bakar tidak ada sop saudaranya, dia nasuku. Begitu juga kalau Ramadan. Ya, Ramadan itu paketnya itu puasa dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa dia nak baca Quran, sama dengan makan bolu, tidak ada sop saudaranya. Ya. Yushbi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam. Puasa itu berkata, apa dia bilang? Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat an-nahar wa syaffi'ni fi. Ya Allah, gara-gara saya dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berhubungan suami istri gara-gara saya. Maka saya minta bantu dia. Jadi puasa yang bicara Pak.
Gara-gara saya dia tidak makan. Gara-gara saya dia nagis sabinena. Nah, sekarang tolong saya mau bantu dia. Nah, itu kata puasa. Nah, begitu juga Al-Quran. Kata Al-Quran, ya Allah, gara-gara saya dia tidak tidur baca Al-Quran. Sekalipun dia lapar, dia baca Al-Quran. Maka Al-Quran bilang, izinkan saya membantu dia ya Allah. Itulah kenikmatan orang yang diberikan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa selesaikan dengan sehat walafiat, dan kita berharap inilah Ramadan yang terbaik yang kita lakukan dalam hidup kita sebelum-sebelumnya. Ya, kalau ada Ramadan yang pernah kita lakukan, ini Ramadan yang terbaik, karena belum tentu Ramadan berikut kita bisa menikmatinya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه جمعين أما بعد. إخوان المسلمين jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah, di akhir-akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini kita berada di Masjid Raya untuk melaksanakan salat maghrib sambil menanti masuknya salat Isya. Kita mengikuti taklim yang insyaallah malam hari ini sampai besok pengajian di Masjid Raya kita akan ikuti hingga 2 hari ke depan. Kita sudah berada dalam suasana melaksanakan salat tarawih di tahun ini. Karena itu pengajian malam hari ini saya mengangkat beberapa hadis yang terkait dengan puasa. Jemaah sekalian, puasa juga biasa diistilahkan dengan imsak. Ini sudah menjadi istilah keseharian kita dalam bulan Ramadan. Imsak itu juga artinya puasa. Apa yang menyamakan artinya? Kedua-dua makna ini, dua kata ini sama-sama bermakna menahan. Jadi siam itu artinya menahan, imsak juga artinya menahan. Jadi sama-sama artinya. Menahan dari hal-hal yang sudah ditentukan, yang dianggap bisa membatalkan puasa secara syar'i, secara fikih. Jadi standar puasa menurut fikih itu sifatnya lebih fisikal. Misalnya tidak makan, itu sifatnya benda. Tidak minum sampai masuknya maghrib, mulai terbitnya, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, sampai masuknya waktu maghrib, itu fisik. Tidak melakukan hubungan suami istri, itu juga fisik, kontak fisik.
Jadi standarnya sah puasa itu secara fikih sangat sederhana. Tapi pengertian puasa dalam tinjauan selain fikih seperti misalnya ilmu hikmah itu berbeda. Sekalipun secara hikmah seseorang ketika berpuasa tidak mengikuti hal-hal yang terkait dengan hikmah puasa, secara fikih sah puasanya. Karena standar hikmah itu tidak membatalkan puasa secara fikih. Misalnya ketika ada orang puasa, matanya juga asik membuka HP yang mungkin tayangan-tayangan di dalam HP itu sudah mengarah kepada ar-rafath, al-fusuq. Sekarang ini Pak, kalau kita buka misalnya HP, Facebook dan lain-lain, kadang-kadang ada yang lewat, dan kadang-kadang yang lewat itu tidak lewat begitu saja, menjadi perhatian tersendiri. Nah, itu. Atau misalnya ada berita-berita yang mengarah kepada fitnah yang tidak jelas akurasi data beritanya, lalu kemudian kita terima, bukan sekadar hanya terima, tapi juga kita membagi, kita men-share berita fitnah itu. Maka yang puasa itu hanya perut, tapi tidak berpuasa tangan, tidak berpuasa mata, tidak berpuasa mulut, dari hal-hal yang menurut standar hikmah itu sudah tidak bernilai. Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan, kam min sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada dia peroleh apa-apa kecuali hanya al-ju', lapar, wal atash, dan haus. Jadi dia hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala. Karena standar pahala itu sebenarnya bukan pada fikih. Jadi fikih itu hanya standar sah puasanya menurut fikih, tapi tidak dapat pahala menurut ilmu hikmah. Nah, inilah yang menjadi perhatian dalam segala kegiatan ibadah kita ini. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang satu amalan bukan ibadah, tapi dengan memahami ilmu hikmah, kegiatan itu bernilai ibadah. Tapi ada ibadah yang sudah jelas-jelas itu termasuk dalam rangkaian ibadah mahdhah, tapi tidak bernilai apa-apa karena standar ilmu hikmahnya itu tidak diikuti. Maka salah satu item atau rukun dalam puasa itu yang menjadi sahnya puasa seseorang itu adalah niat, di mana niat di situ
bergabung antara fikih dengan hikmah. Ketika misalnya orang puasa, dia berniat, karena Nabi mengatakan siapa yang berpuasa lalu tidak berniat malam yubayit, dia tidak berniat malamnya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Niat itu adalah rukun puasa yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Jadi kalau ada orang yang hanya berpuasa tidak ada niatnya untuk berpuasa, ta'yin penjelasan puasa apa yang dilakukan, maka puasanya menurut fikih tidak sah. Tetapi di akhir pernyataan niat kita itu selalu diikuti dengan lillahi ta'ala. Disinilah hikmahnya puasa. Lillahi ta'ala itu adalah cetusan hati bahwa puasa yang dilakukan itu bukan tujuan diet, bukan tujuan ikut-ikutan, bukan tujuan sehat, tetapi tujuannya hanya Allah. Karena mungkin ada orang yang puasa, saya puasa supaya saya sehat, saya puasa supaya saya diet, saya puasa, masa orang puasa tidak, saya tidak, maka saya juga puasa. Nah, berarti niatnya sudah lain. Tapi orang yang puasa seperti ini menurut fikih sah. Misalnya ada orang yang puasa, dia tahan tidak makan, tidak minum, tapi niatnya itu supaya sehat. Menurut fikih sah. Tapi menurut ilmu hikmah tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Maka nanti orang yang puasanya seperti ini, nanti di akhirat dia cari mana pahala puasanya. Kata Allah, jangan cari sama saya. Kau sudah saya kasih kesehatan, waktu kau puasa kau sudah sehat. Untung kalau sehat. Ada juga puasa tambah sakit. Jadi sudah itu sudah niatnya, tidak perlu lagi cari pahalanya. Karena kau lakukan bukan karena Allah. Itulah sebabnya kenapa setiap niat kita itu selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kita tutup bahwa apa yang kita persembahkan dari puasa itu hanya untuk Allah. Tentang nanti ada efek kesehatan, ada efek sosial, ada efek macam-macam. Itu dampak positif dari puasa yang kita lakukan. Nah, itulah kelebihannya niat. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar pahalanya, tapi menjadi tidak ada apa-apanya karena niatnya bermasalah. Wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, kata Ibnul Mubarak. Tapi ada pekerjaan yang biasa-biasa saja, hanya kegiatan keseharian, tapi kemudian karena kita dasari dengan niat yang baik, maka itu bernilai pahala. Mungkin ada orang yang tidur, tapi tidurnya itu berpahala. Tapi mungkin ada orang yang salat, dia tidak dapat apa-apa kecuali capek. Apa yang membuat satu perbuatan itu bernilai? Tidak lain adalah niat. Maka puasa itu adalah perbuatan yang standarnya bukan hanya fikih, tapi juga standarnya adalah ilmu hikmah.
kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan puasa ini. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, cuma tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi itu firmannya Allah, teksnya Nabi. Ya, teksnya Nabi. Kullu amali bani adama lahu illa siyam. Semua amal perbuatan manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu urusan saya, milik saya, dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Berarti tidak gunakan malaikat di sini puasa. Kalau amalan-amalan yang lain itu masih menggunakan wasilah malaikat, penghubungnya malaikat. Kalau amalan lain, malaikat masih mengambil bagian dalam catatan. Tapi puasa tidak ada wilayahnya malaikat. Kalau kita salat, kita berzakat misalnya, bersedekah, itu nominalnya ada. Bukan hanya malaikat yang tahu, tapi yang bersangkutan juga bisa mendeteksi nominalnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menyumbang itu seperti satu biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji yang ditanam maka tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau satu biji kita tanam, maka hasilnya 700 biji. Itu kalkulasi nominal. Dan salat juga ada kalkulasi nominalnya. Misalnya Nabi bersabda, siapa yang salat berjemaah maka dilipat gandakan 27 derajat dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang disebut. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu tidak ada angka-angkanya, karena Allah sendiri yang memiliki angkanya. Tidak ada nomor serinya. Kalau amal lain itu ada nomor serinya. Dan karena tidak ada nomor serinya, maka hanya Allah yang tahu berapa pahalanya orang yang puasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Karena satu-satunya ibadah yang kita lakukan yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain itu puasa. Kalau kita haji, Pak, satu kecamatan yang antar, orang lihat. Kita zakat, orang bisa saksikan. Kita syahadat bisa terdengar. Kita salat terlihat. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Berarti puncak dari kepasrahan dan keikhlasan seseorang ada dalam kegiatan puasa. Kalau demikian, sebenarnya yang membuat puasa ini berbeda dengan amalan-amalan lain karena puncak keikhlasan seseorang itu terlihat, terbukti dalam ibadah puasa. Kalau demikian, sebenarnya sekalipun kita sholat, sekalipun ada nominalnya, tapi kalau ada orang yang sholat sekalipun terlihat tapi puncak keikhlasannya itu luar biasa, maka Allah sendiri yang tahu berapa nominalnya. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, misalnya sedekah, kalau standarnya 700, tapi ketika dia keluarkan itu puncak keikhlasannya itu luar biasa. Ya, luar biasa keikhlasannya. Luar biasanya bagaimana?
Kan ada juga biasa orang kalau bersedekah, berzakat atau menyumbang kan biasa sebut-sebut nama. Abdullah, Rahman, Rahim, Ambo misalnya. Nah, itu kan disebut. Ada juga yang biasa sebut tanpa nama supaya tidak ada yang tahu. Tanpa nama. Nah, itu mungkin karena kepasrahan, kepuncaknya dibilang tanpa nama. Tapi sayanya pas keluar, kau tahu aja tadi tanpa nama itu. Saya itu tanpa nama. Nah, itu sudah merubah keikhlasannya. Atau mungkin tidak ada yang tahu tanpa nama, tapi dalam hatinya mengatakan, jago mentonga saya ke tanpa nama saya. Nah, itu kan sudah merusak keikhlasannya. Sekalipun menyebut mungkin tanpa nama. Kalau begitu, di mana nilainya? Nilainya hanya Allah yang tahu. Jadi puncak keikhlasan seseorang dalam hadis itu disebutkan, malaikat pun tidak tahu berapa jumlah yang harus diberikan kepada orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah. Nah, ibadah yang paling mendekati keikhlasan itu adalah puasa. Ibadah yang paling berpotensi tingkat keikhlasan seseorang itu bisa tercapai, itu adalah ibadah puasa. Maka kalau Nabi menyebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya yang langsung membalas itu pahalanya orang yang puasa. Karena itu puasa yang benar adalah puasa yang bisa menjadi perisai. Wasyamu junnah. Dia bisa menjadi filter. Jadi kalau misalnya dia lagi berkumpul lalu ternyata di situ ada gosip, karena dia berpuasa maka dia tahan untuk tidak bergosip. Nah, itu makanya junnah. Kalau dia lagi pegang HP misalnya, lalu kemudian muncul hal-hal yang bisa mengganggu puasanya, lalu kemudian dia tinggalkan atau sekali tidak pegang HP misalnya, nah itu juga menjadi junnah. Ya, tapi agak susah tidak pegang HP dalam sehari ya. Siapa yang bisa tahan tidak pegang HP dalam sehari? Ya, Pak Haji, kebetulan karena tidak ada pulsanya barangkali. Tapi kalau banyak pulsanya, banyak kota Pak, banyak mau dibuka, penasaran itu berita-berita. Ya. Nah, sekalipun apa yang terjadi, kalau itu bisa mengganggu puasanya, maka itu menjadi junnah baginya. Dia menjadi perisai. Nah, salah satu bentuknya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jadi kalau orang lagi puasa jangan yarfuth. Kalau dalam bahasa haji fala rafatha. Rafatha itu semua kegiatan, bukan hanya kegiatan, semua pikiran, khayalan dan lain-lain yang mengarah kepada porno. Nah, itu ya namanya yarfuth. Ya. Jadi mempuasakan pikirannya, mempuasakan hatinya, mempuasakan matanya, mempuasakan tangannya, mulutnya, telinganya. Nah, itu namanya fala yarfuth. Ya, fala yarfuth. Kemudian jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada fitnah, pertikaian, perkelahian dan seterusnya.
mengarah kepada kefusukan, fasik. Fa in syatamahu ahad au qatalahu, kalau ada orang yang mengajak berkelahi, ya, mengajak bertengkar, apa yang harus dia lakukan? Falyaqul inni shaim. Puasa kalanggo aja mau ganggu Kak Jolo. Ya. Jangan dulu ganggu Ces. Saya lagi puasa ini. Ayo pergian di sana. Ada nomor mau dipasang sana. Bajiki gang. Puasa kini. Bagus nomornya di sana. Nah. Falyaqul inni shaim. Saya puasa. Inni shaim. Tapi jangan dalam hatinya leba pikir puasa nah. Ya lain itu. Ya leba pikir sem puasa. Puasa ke rong. Kalau masih apa namanya? Masih diganggu, masih dicolek-colek. Bila lagi? Maratain ini disebutkan dalam hadis. Ya cukup 2 kali. Puasa kacis. Ya masih diganggu lagi. Cukup 3 kali, taja jolo, sabar lagi jolo. Masih diganggu lagi 4 kali, alengi palepak. Alepan ni tawan, lepak bawah ni gitu. Ya, mana puasa kan daripada ini nampilan Nabi banratain 2 kali. Jadi kalau masih diganggu lagi, ya tapi siap-siap kalau dilapor di polisi. Misalnya kita lepak orang baru kemudian matanya bengkak, siap dilapor di polisi. Dia kalau mau dipukul lapor ke polisi. Bila ganggu kayak itu, masa kita lagi puasa nak ganggu Kak? Nanti polisi yang berurusan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang puasa atyabu 'inda Allah, itu lebih harum menurut Allah nanti di hari kiamat. Jadi bau harumnya itu orang yang mulutnya itu harum, orang yang puasa nanti di hari kiamat. Di sini botok. Tidak ada orang puasa Pak tidak botok mulutnya. Karena itu pengaruh ketika mulut ini tidak mengunyah, tenggorokan tidak ada yang lewat makanan, maka itu secara spontan pasti, secara otomatis mulut itu pasti bau. Jadi kalau ada orang yang puasa tena na boto bawana, aku lihat tena puasa. Iya, ngapa nanya tau puasa tena na boto bawana? Ai mandrek apa ya? Iya. Itu otomatis la khalufu famis saim. Tapi ada juga salah kaprah. Wah, tambah boto tambah bagus. Tambah boto tambah bagus. Kalau begitu jangan sikat gigi. Wah, ini yang salah kaprah ini. Tetap kita harus sikat gigi Pak. Ya, sikat gigi, apalagi kalau ada sisa-sisa makanan, sebaiknya kita sikat gigi. Nah, membersihkan, karena Allah itu bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, maka Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Imam Ali mengatakan, bersihkanlah mulutmu, karena dari situlah keluar ayat-ayat Al-Quran. Masa tempat ayat keluarnya kotor, padahal yang mau keluar itu bersih? Maka kata Imam Ali, bersihkan mulutmu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersihkan mulut. Dan sebaiknya membersihkan mulut itu sebaiknya bersamaan dengan imsak. Nah, itulah kenapa ulama kita itu ada istilah imsak. Imsak itu dipakai waktunya sebelum salat subuh. Sekalipun ada memang hadis mengatakan pernah Nabi itu sudah qamat masih dibiarkan sahabatnya minum, masih apa ya, tapi
menurut para ulama ketika itu beda sekarang. Kita ini sudah jelas waktunya. Ada waktu yang sudah ditentukan. Ada ilmu pengetahuan, ada jam. Dan sebelum masuk waktu subuh, kan ada namanya waktu subuh. Ada waktu subuh. Ada namanya waktu ihtiyati, waktu kehati-hatian. Apa maknanya itu? Apa hikmahnya itu? Ada setelah 5 menit, 7 menit. Supaya waktu 5 menit itu kita siap-siap sikat gigi, kita siap-siap bersihkan mulut. Jangan sampai ada bekas-bekas makanan. Jam 7 digore-gore itu makanan masuk di perut. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau bersih sebelum kita berpuasa, sebelum masuk waktu salat, ya maka air liur ludah yang kita telan itu tidak membatalkan puasa. Jadi liur ludah yang kita telan yang tidak ada makanannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada ludah bercampur makanan nasabah dedas nak bundur isi, maka liurnya itu membatalkan puasa. Ludahnya itu membatalkan puasa. Macapai. Ini adalah semua capai. Jadi orang yang tidak sikat gigi menjelang masuk puasa atau macapa senang. Ya. Sekalipun tidak ada perintah, tapi ya karena ada hadis Nabi mengatakan, andaikan itu tidak memberatkan bagi umatku, setiap kali dia salat saya perintahkan dia bersiwak. Setiap mau berwudu bersiwak. Kenapa? Karena jangan sampai dia salat ada sisa-sisa makanan, maka kalau sisa makanan itu ditelan, salatnya batal. Nah, begitu juga puasa. Walis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ada dua, punya kegembiraan, farhatan. Ada dua kegembiraan yang dirasakan. Idza aftara farhun bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ketika dia berbuka, disitulah letak kenikmatan orang yang berpuasa. Disitulah letak enaknya orang yang puasa, ketika sudah menghadapi hidangan buka puasanya. Maka ketika itulah diajarkan kita doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama wa batallatil urub wa thabatal ajru insyaallah. Itu bagusnya doa itu. Allahumma laka sumtu, hanya karena kau saya berpuasa. Wa bika amantu, hanya karena kau saya beriman. Wa ala rizkika aftartu, karena rezekimu saya bisa berbuka. Ini ada barongko dari Jalan Bawah Karaeng, ada onde-onde dari Jalan Tinumbu, ada Katirisalan dari Jalan Sunu. Ya, wa ala rizkika aftartu, ada semua mi. Ya, itu enaknya orang kalau puasa Pak, 10 kue 10 mau dicoba semua. Ya, 10 mau dicoba semua. Sekali baru satu dimakan, 9 sudah tidak bisa di. Wa ala rizkika aftar. Dhahaba dhama wa batallatil urub. Akan pergi kelaparan dan kehausan. Wa thabatal ajru, yang tersisa itu hanya pahala. Lapar, dahaga akan pergi, yang datang itu adalah pahala. Wa thabatal ajru insyaallah. Nah, yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Orang yang puasa itu nanti akan berjumpa dengan Allah. Ulama mengatakan bukan berjumpa secara fisik, tapi dia akan menikmati rahmat Allah, menjumpai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasanya. Satu lagi hadis sebelum masuk waktu
salat. Kata Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, as-siyamu wal qur'ani yushfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi kalau biasa kita dengarkan salawat itu menjadi syafaat, ternyata puasa dan Al-Quran itu juga menjadi syafaat. Apa artinya syafaat? Syafaat itu membantu seseorang ketika nanti ada masalah, maka masalahnya itu diringankan karena perbuatan yang pernah dilakukan. Apa antara lain? Di sini disebutkan puasa dan Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau demikian puasa ini paketnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak pernah baca Quran, itu tidak paket. Ya sama kalau ikan bakar sama sop saudara, itu satu paket itu. Kalau ada orang yang makan ikan bakar tidak ada sop saudaranya, dia nasuku. Begitu juga kalau Ramadan. Ya, Ramadan itu paketnya itu puasa dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa dia nak baca Quran, sama dengan makan bolu, tidak ada sop saudaranya. Ya. Yushbi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam. Puasa itu berkata, apa dia bilang? Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat an-nahar fashaffi'ni fi. Ya Allah, gara-gara saya dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berhubungan suami istri gara-gara saya. Maka saya minta bantu dia. Jadi puasa yang bicara, Pak. Gara-gara saya dia tidak makan, gara-gara saya dia nagis sabinena. Sekarang tolong saya mau bantu dia. Itu kata puasa. Begitu juga Al-Quran. Kata Al-Quran, ya Allah, gara-gara saya dia tidak tidur baca Al-Quran. Sekalipun dia lapar, dia baca Al-Quran. Maka Al-Quran bilang, izinkan saya membantu dia ya Allah. Itulah kenikmatan orang yang diberikan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa selesaikan dengan sehat walafiat, dan kita berharap inilah Ramadan yang terbaik yang kita lakukan dalam hidup kita sebelum-sebelumnya. Ya, kalau ada Ramadan yang pernah kita lakukan, ini Ramadan yang terbaik, karena belum tentu Ramadan berikut kita bisa menikmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah, di akhir-akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini kita berada di Masjid Raya untuk melaksanakan salat maghrib sambil menanti masuknya salat Isya. Kita mengikuti taklim yang insyaallah malam hari ini sampai besok pengajian di Masjid Raya kita akan ikuti hingga 2 hari ke depan.
kita sudah berada dalam suasana melaksanakan salat tarawih di tahun ini. Karena itu pengajian malam hari ini saya mengangkat beberapa hadis yang terkait dengan puasa. Jamaah sekalian, puasa juga biasa diistilahkan dengan imsak. Ini sudah menjadi istilah keseharian kita dalam bulan Ramadan. Imsak itu juga artinya puasa. Apa yang menyamakan artinya, kedua-dua makna ini, dua kata ini sama-sama bermakna menahan. Jadi siam itu artinya menahan, imsak juga artinya menahan. Jadi sama-sama artinya. Menahan dari hal-hal yang sudah ditentukan, yang dianggap bisa membatalkan puasa secara syar'i, secara fikih. Jadi standar puasa menurut fikih itu sifatnya lebih fisikal. Misalnya tidak makan, itu sifatnya benda. Tidak minum sampai masuknya maghrib, mulai terbitnya, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, sampai masuknya waktu maghrib. Itu fisik. Tidak melakukan hubungan suami istri, itu juga fisik, kontak fisik. Jadi standarnya sah puasa itu secara fikih sangat sederhana. Tapi pengertian puasa dalam tinjauan selain fikih seperti misalnya ilmu hikmah itu berbeda. Sekalipun secara hikmah seseorang ketika berpuasa tidak mengikuti hal-hal yang terkait dengan hikmah puasa, secara fikih sah puasanya. Karena standar hikmah itu tidak membatalkan puasa secara fikih. Misalnya ketika ada orang puasa, matanya juga asik membuka HP yang mungkin tayangan-tayangan di dalam HP itu sudah mengarah kepada ar-rafath, al-fusuq. Sekarang ini Pak, kalau kita buka misalnya HP, Facebook dan lain-lain, kadang-kadang ada yang lewat, dan kadang-kadang yang lewat itu tidak lewat begitu saja, menjadi perhatian tersendiri. Nah, itu. Atau misalnya ada berita-berita yang mengarah kepada fitnah, yang tidak jelas akurasi data beritanya, lalu kemudian kita terima, bukan sekadar hanya terima, tapi juga kita membagi, kita men-share berita fitnah itu. Maka yang puasa itu hanya perut, tapi tidak berpuasa tangan, tidak berpuasa mata, tidak berpuasa mulut, dari hal-hal yang menurut standar hikmah itu sudah
tidak bernilai. Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan kam min sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada dia peroleh apa-apa kecuali hanya al-ju', lapar, wal atash, dan haus. Jadi dia hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala. Karena standar pahala itu sebenarnya bukan pada fikih. Jadi fikih itu hanya standar sah puasanya menurut fikih, tapi tidak dapat pahala menurut ilmu hikmah. Nah, inilah yang menjadi perhatian dalam segala kegiatan ibadah kita ini. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang satu amalan bukan ibadah, tapi dengan memahami ilmu hikmah, kegiatan itu bernilai ibadah. Tapi ada ibadah yang sudah jelas-jelas itu termasuk dalam rangkaian ibadah mahdhah, tapi tidak bernilai apa-apa karena standar ilmu hikmahnya itu tidak diikuti. Maka salah satu item atau rukun dalam puasa itu yang menjadi sahnya puasa seseorang itu adalah niat, di mana niat di situ bergabung antara fikih dengan hikmah. Ketika misalnya orang puasa, dia berniat, karena Nabi mengatakan siapa yang berpuasa lalu tidak berniat malam yubayit, dia tidak berniat malamnya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Niat itu adalah rukun puasa yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Jadi kalau ada orang yang hanya berpuasa tidak ada niatnya untuk berpuasa, ta'yin penjelasan puasa apa yang dilakukan, maka puasanya menurut fikih tidak sah. Tetapi di akhir pernyataan niat kita itu selalu diikuti dengan lillahi ta'ala. Disinilah hikmahnya puasa. Lillahi ta'ala itu adalah cetusan hati bahwa puasa yang dilakukan itu bukan tujuan diet, bukan tujuan ikut-ikutan, bukan tujuan sehat, tetapi tujuannya hanya Allah. Karena mungkin ada orang yang puasa, saya puasa supaya saya sehat, saya puasa supaya saya diet, saya puasa, masa orang puasa tidak, saya tidak, maka saya juga puasa. Nah, berarti niatnya sudah lain. Tapi orang yang puasa seperti ini menurut fikih sah. Misalnya ada orang yang puasa, dia tahan, tidak makan, tidak minum, tapi niatnya itu supaya sehat. Menurut fikih sah. Tapi menurut ilmu hikmah tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Maka nanti orang yang puasanya seperti ini, nanti di akhirat dia cari mana pahala puasanya. Kata Allah, jangan cari sama saya. Kau sudah saya kasih kesehatan. Waktu kau puasa kau sudah sehat. Untung kalau sehat. Ada juga puasa tambah sakit.
Jadi sudah niatnya, tidak perlu lagi cari pahalanya. Karena kau lakukan bukan karena Allah. Itulah sebabnya kenapa setiap niat kita itu selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kita tutup bahwa apa yang kita persembahkan dari puasa itu hanya untuk Allah. Tentang nanti ada efek kesehatan, ada efek sosial, ada efek macam-macam. Itu dampak positif dari puasa yang kita lakukan. Nah, itulah kelebihannya niat. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar pahalanya, tapi menjadi tidak ada apa-apanya karena niatnya bermasalah. Wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, kata Ibnul Mubarak. Tapi ada pekerjaan yang biasa-biasa saja, hanya kegiatan keseharian, tapi kemudian karena kita dasari dengan niat yang baik, maka itu bernilai pahala. Mungkin ada orang yang tidur, tapi tidurnya itu berpahala. Tapi mungkin ada orang yang salat, dia tidak dapat apa-apa kecuali capek. Apa yang membuat satu perbuatan itu bernilai? Tidak lain adalah niat. Maka puasa itu adalah perbuatan yang standarnya bukan hanya fikih, tapi juga standarnya adalah ilmu hikmah. Kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan puasa ini. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, cuma tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi itu firmannya Allah, teksnya Nabi. Ya, teksnya Nabi. Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam. Semua amal perbuatan manusia itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu urusan saya, milik saya, dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Berarti tidak gunakan malaikat di sini puasa. Kalau amalan-amalan yang lain itu masih menggunakan wasilah malaikat, penghubungnya malaikat. Kalau amalan lain, malaikat masih mengambil bagian dalam catatan. Tapi puasa tidak ada wilayahnya malaikat. Kalau kita salat, kita berzakat misalnya, bersedekah, itu nominalnya ada. Bukan hanya malaikat yang tahu, tapi yang bersangkutan juga bisa mendeteksi nominalnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menyumbang itu seperti satu biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji yang ditanam maka tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau satu biji kita tanam, maka hasilnya 700 biji. Itu kalkulasi nominal. Dan salat juga ada kalkulasi nominalnya. Misalnya Nabi bersabda, siapa yang salat berjemaah maka dilipat gandakan 27 derajat dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang disebut. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu tidak ada angka-angkanya. Karena Allah sendiri yang
memiliki angkanya, tidak ada nomor serinya. Kalau amalan lain itu ada nomor serinya. Dan karena tidak ada nomor serinya, maka hanya Allah yang tahu berapa pahalanya orang yang puasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Karena satu-satunya ibadah yang kita lakukan yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain itu puasa. Kalau kita haji, Pak, satu kecamatan yang antar, orang lihat. Kita zakat, orang bisa saksikan. Kita syahadat bisa terdengar. Kita salat terlihat. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Berarti puncak dari kepasrahan dan keikhlasan seseorang ada dalam kegiatan puasa. Kalau demikian, sebenarnya yang membuat puasa ini berbeda dengan amalan-amalan lain karena puncak keikhlasan seseorang itu terlihat, terbukti dalam ibadah puasa. Kalau demikian, sebenarnya sekalipun kita sholat, sekalipun ada nominalnya, tapi kalau ada orang yang sholat sekalipun terlihat tapi puncak keikhlasannya itu luar biasa, maka Allah sendiri yang tahu berapa nominalnya. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, misalnya sedekah, kalau standarnya 700, tapi ketika dia keluarkan itu puncak keikhlasannya itu luar biasa. Ya, luar biasa keikhlasannya. Luar biasanya bagaimana? Kan ada juga biasa orang kalau bersedekah, berzakat atau menyumbang, kan biasa sebut-sebut nama. Abdullah, Rahman, Rahim, Ambo, misalnya. Nah, itu kan disebut. Ada juga yang biasa sebut tanpa nama, supaya tidak ada yang tahu. Tanpa nama. Nah, itu mungkin karena kepasrahan, kepuncaknya dibilang tanpa nama. Tapi sayanya pas keluar, kau tahu aja tadi tanpa nama itu. Saya itu tanpa nama. Nah, itu sudah merubah keikhlasannya. Atau mungkin tidak ada yang tahu tanpa nama, tapi dalam hatinya mengatakan, jago mentonga saya ke tanpa nama saya. Nah, itu kan sudah merusak keikhlasannya, sekalipun menyebut mungkin tanpa nama. Kalau begitu, di mana nilainya? Nilainya hanya Allah yang tahu. Jadi puncak keikhlasan seseorang, dalam hadis itu disebutkan, malaikat pun tidak tahu berapa jumlah yang harus diberikan kepada orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah. Nah, ibadah yang paling mendekati keikhlasan itu adalah puasa. Ibadah yang paling berpotensi tingkat keikhlasan seseorang itu bisa tercapai, itu adalah ibadah puasa. Maka kalau Nabi menyebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya yang langsung membalas itu pahalanya orang yang puasa. Karena itu puasa yang benar adalah puasa yang bisa menjadi perisai. Wasyamu junnah, dia bisa menjadi filter. Jadi kalau misalnya dia lagi berkumpul, lalu ternyata di situ ada gosip, karena dia berpuasa maka dia tahan untuk tidak bergosip. Nah, itu makanya junnah. Kalau dia lagi pegang HP misalnya, lalu kemudian muncul hal-hal yang bisa mengganggu puasanya,
lalu kemudian dia tinggalkan atau sekali tidak pegang HP misalnya, nah itu juga menjadi junnah. Ya, tapi agak susah tidak pegang HP dalam sehari ya. Siapa yang bisa tahan Pak tidak pegang HP dalam sehari? Ya, Pak Haji, kebetulan karena tidak ada pulsanya barangkali. Tapi kalau banyak pulsanya, banyak kota Pak, banyak mau dibuka, penasaran itu berita-berita. Ya. Nah, sekalipun apa yang terjadi, kalau itu bisa mengganggu puasanya, maka itu menjadi junnah baginya. Dia menjadi perisai. Nah, salah satu bentuknya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jadi kalau orang lagi puasa jangan yarfuth. Kalau dalam bahasa haji fala rafatha. Rafatha itu semua kegiatan, bukan hanya kegiatan, semua pikiran, khayalan dan lain-lain yang mengarah kepada porno. Nah, itu ya namanya yarfuth. Ya. Jadi mempuasakan pikirannya, mempuasakan hatinya, mempuasakan matanya, mempuasakan tangannya, mulutnya, telinganya. Nah, itu namanya fala yarfuth. Ya, fala yarfuth. Kemudian jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada fitnah, pertikaian, perkelahian dan seterusnya, mengarah kepada kefusukan, fasik. Fa in syatamahu ahad au qatalahu. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi, ya, mengajak bertengkar, apa yang harus dia lakukan? Falyaqul inni shaim. Puasa kalanggo aja mau ganggu Kak Jolo. Ya. Jangan dulu ganggu Ces. Saya lagi puasa ini. Ayo pergian di sana. Ada nomor mau dipasang sana. Bajiki gang. Puasa kini. Bagus nomornya di sana. Nah. Falyaqul inni shaim. Saya puasa. Inni shaim. Tapi jangan dalam hatinya lebar pikir puasa nah. Ya lain itu. Ya lebar pikir saya puasa. Puasa ke rong. Kalau masih apa namanya? Masih diganggu, masih dicolek-colek. Bila lagi meratain ini disebutkan teman. Ya cukup 2 kali puasa kacis. Ya masih diganggu lagi, cukup 3 kali. Taja jolo, sabar lagi jolo. Masih diganggu lagi 4 kali, alengi palepak. Alebani tawan lepak bawah nih gitu. Ya, mana puasa kan daripada ini nampilan Nabi banratain 2 kali. Jadi kalau masih diganggu lagi, ya tapi siap-siap kalau dilapor di polisi. Misalnya kita lepak orang baru kemudian matanya bengkak, siap dilapor di polisi. Jadi kalau mau dipukul lapor ke polisi. Benar ganggu kayak itu, masa kita lagi puasa nak ganggu Kak? Nanti polisi yang berurusan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang puasa atyabu 'inda Allah, itu lebih harum menurut Allah nanti di hari kiamat. Jadi bau harumnya itu orang yang mulutnya itu harum, orang yang puasa nanti di hari kiamat. Di sini botok. Tidak ada orang puasa Pak tidak botok mulutnya, karena itu pengaruh. Ketika mulut ini tidak mengunyah, tenggorokan tidak
ada yang lewat makanan, maka itu secara spontan pasti, secara otomatis mulut itu pasti bau. Jadi kalau ada orang yang puasa tena na boto bawana, kulit tena puasa. Iya, ngapa nanya kau puasa tena na boto bawana? Ai mandrek apa ya? Iya. Itu otomatis lakhaluhu famis saim. Tapi ada juga salah kaprah. Wah, tambah boto tambah bagus. Tambah boto tambah bagus. Kalau begitu jangan sikat gigi. Wah, ini yang salah kaprah ini. Tetap kita harus sikat gigi, Pak. Ya, sikat gigi, apalagi kalau ada sisa-sisa makanan, sebaiknya kita sikat gigi. Nah, membersihkan, karena Allah itu bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, maka Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Imam Ali mengatakan, bersihkanlah mulutmu, karena dari situlah keluar ayat-ayat Al-Quran. Masa tempat ayat keluarnya kotor, padahal yang mau keluar itu bersih? Maka kata Imam Ali, bersihkan mulutmu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersihkan mulut. Dan sebaiknya membersihkan mulut itu sebaiknya bersamaan dengan imsak. Nah, itulah kenapa ulama kita itu ada istilah imsak. Imsak itu dipakai waktunya sebelum sholat subuh. Sekalipun ada memang hadis mengatakan pernah Nabi itu sudah qamat, masih dibiarkan sahabatnya minum, masih apa ya. Tapi menurut para ulama ketika itu beda sekarang. Kita ini sudah jelas waktunya. Ada waktu yang sudah ditentukan. Ada ilmu pengetahuan, ada jam. Dan sebelum masuk waktu subuh, kan ada namanya waktu subuh. Ada waktu subuh. Ada namanya waktu ihtiyati, waktu kehati-hatian. Apa maknanya itu? Apa hikmahnya itu? Ada setelah 5 menit, 7 menit. Supaya waktu 5 menit itu kita siap-siap sikat gigi, kita siap-siap bersihkan mulut. Jangan sampai ada bekas-bekas makanan. Jam 7 digore-gore itu makanan masuk di perut. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau bersih sebelum kita berpuasa, sebelum masuk waktu sholat, ya maka air liur ludah yang kita telan itu tidak membatalkan puasa. Jadi liur ludah yang kita telan yang tidak ada makanannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada ludah bercampur makanan nasabah dedas nak bundur isi, maka liurnya itu membatalkan puasa. Ludahnya itu membatalkan puasa. Macapai. Ini semua capai. Jadi orang yang tidak sikat gigi menjelang masuk puasa atau macapa senang. Ya. Sekalipun tidak ada perintah, tapi ya karena ada hadis Nabi mengatakan, andaikan itu tidak memberatkan bagi umatku, setiap kali dia salat saya perintahkan dia bersiwak. Setiap mau berwudu bersiwak. Kenapa? Karena jangan sampai dia salat ada sisa-sisa makanan, maka kalau sisa makanan itu ditelan, salatnya batal. Nah, begitu juga puasa. Walis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu ada dua, punya kegembiraan, farhatan. Ada dua kegembiraan yang dirasakan. Idza aftara farhun bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika dia
berbuka, disitulah letak kenikmatan orang yang berpuasa. Disitulah letak enaknya orang yang puasa, ketika sudah menghadapi hidangan buka puasanya. Maka ketika itulah diajarkan kita doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama wa batallatil urub wa thabatal ajru insyaallah. Itu bagusnya doa itu. Allahumma laka sumtu, hanya karena kau saya berpuasa. Wa bika amantu, hanya karena kau saya beriman. Wa ala rizqika aftartu, karena rezekimu saya bisa berbuka. Ini ada barongko dari Jalan Bawakaraeng, ada onde-onde dari Jalan Tinumbu, ada Katirisalan dari Jalan Sunu. Ya, wa ala rizqika aftartu, ada semua mi. Ya, itu enaknya orang kalau puasa Pak, 10 kue 10 mau dicoba semua. Ya, 10 mau dicoba semua. Sekali baru 1 dimakan, 9 sudah tidak bisa di. Ya. Wa ala rizqika aftar dhahaba adh-dhama wa batallatil urub, akan pergi kelaparan dan kehausan. Wa thabatal ajru, yang tersisa itu hanya pahala. Lapar, dahaga akan pergi, yang datang itu adalah pahala. Wa thabatal ajru insyaallah. Yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Orang yang puasa itu nanti akan berjumpa dengan Allah. Ulama mengatakan bukan berjumpa secara fisik, tapi dia akan menikmati rahmat Allah, menjumpai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasanya. Satu lagi hadis sebelum masuk waktu salat, kata Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal qur'ani yushfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi kalau biasa kita dengarkan salawat itu menjadi syafaat, ternyata puasa dan Al-Quran itu juga menjadi syafaat. Apa artinya syafaat? Syafaat itu membantu seseorang ketika nanti ada masalah, maka masalahnya itu diringankan karena perbuatan yang pernah dilakukan. Apa antara lain? Di sini disebutkan puasa dan Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau demikian puasa ini paketnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak pernah baca Quran, itu tidak paket. Ya, sama kalau ikan bakar sama sop saudara, itu satu paket itu. Kalau ada orang yang makan ikan bakar tidak ada sop saudaranya, dia nasuku. Begitu juga kalau Ramadan. Ya, Ramadan itu paketnya itu puasa dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang puasa dia nak baca Quran, sama dengan makan bolu, tidak ada sop saudaranya. Ya. Yushbi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam. Puasa itu berkata, apa dia bilang? Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat an-nahar fa syaffi'ni fi. Ya Allah, gara-gara saya dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berhubungan suami istri gara-gara saya. Maka saya minta bantu dia. Jadi puasa yang bicara, Pak. Gara-gara saya dia tidak makan, gara-gara saya dia nagesa binena. Sekarang tolong saya mau bantu dia. Itu kata puasa. Begitu juga Al-Quran. Kata Al-Quran, ya Allah, gara-gara saya dia tidak tidur baca Al-Quran. Sekalipun dia lapar, dia baca Al-Quran. Maka Al-Quran bilang,
izinkan saya membantu dia ya Allah. Itulah kenikmatan orang yang diberikan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa selesaikan dengan sehat walafiat, dan kita berharap inilah Ramadan yang terbaik